Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita bertemu kembali pada pertemuan ketujuh materi ke-6 mata kuliah algoritma dan struktur data. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang studi kasus perbandingan. Test case pertama tentang tahun kehabisan. Permasalahan, buatlah program untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan tahun kehabisan atau bukan tahun kehabisan. Cara penyelesaian, sebuah tahun disebut tahun kehabisan jika bilangan tahun tersebut habis dibagi dengan 4. Struktur data yang dibutuhkan. 1. Variabel bertipe integer untuk menyimpan data tahun dengan nama variabel tahun. 2. Logika pemrograman. Operasi perbandingan menggunakan operator lebih besar dan operator simbol lebih kecil. Operasi perhitungan sisa hasil bagi atau modulus menggunakan operator dengan simbol persen. Selanjutnya, input. Input yang dibutuhkan untuk program ini adalah tahun dalam bentuk angka integer. Output. Output pada program ini akan menghasilkan output yang berupa nilai boolean menampilkan kalimat tahun kehabisan. Angka yang dimasukkan merupakan tahun kehabisan. Dan kalimat bukan tahun kehabisan jika tidak termasuk dalam tahun kehabisan. Berikut tampilan flowchart secara keseluruhan. Seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Flowchart dimulai dengan menggunakan simbol start. Kemudian, simbol proses menampilkan variabel yang bernama tahun. Selanjutnya, simbol berikutnya menampilkan sebagai simbol input, yaitu menginput tahun. Kemudian, simbol berikutnya adalah simbol decision atau pemilihan, di mana tahun yang harus diinput berada antara range tahun lebih besar sama dengan tahun 1900 dan lebih kecil sama dengan tahun 2020. Jika tahun yang dimasukkan di luar range tahun tersebut, maka muncul pilihan Anda harus memasukkan kembali tahun yang dipilih. Dan jika range tahun yang dimasukkan ada di antara tahun 1900 sampai tahun 2020, maka lanjut ke proses berikutnya, yakni melakukan seleksi. Apakah bilangan tersebut habis dibagi 4 atau tidak. Jika habis dibagi 4, maka mencetak perintah tahun kehabisan. Kemudian proses flowchart berakhir. Dan jika tahun tidak habis dibagi 4, maka tercetak bukan tahun kehabisan dan proses penyelesaian algoritma berakhir. Baik, kita lanjut ke test case yang kedua adalah test case deret bilangan genap. Permasalahan, buatlah program yang dapat menampilkan bilangan genap dari 2 sampai n deret
kecuali bilangan genap tersebut kelipatan 4. Contoh, input N sama dengan 5, output 2, 6, 10, 14, dan 18. Jadi di proses penyelesaian, sebuah bilangan disebut bilangan genap jika bilangan tersebut habis dibagi dengan 2. Dan bilangan tersebut bukan kelipatan 4 jika bilangan tersebut tidak habis dibagi dengan 4. Selanjutnya adalah proses input. Input yang dibutuhkan untuk program ini adalah jumlah bilangan yang ingin ditampilkan dalam bentuk angka. Output. Output yang dibutuhkan dalam program ini adalah menghasilkan output yang berupa bilangan genap yang bukan kelipatan 4 sebanyak N. N adalah angka yang diterima sebagai masukan. Berikutnya struktur data yang dibutuhkan. Variabel bertipe integer untuk menyimpan nilai masukan. Nama variabelnya adalah variabel N. Variabel bertipe integer untuk mencatat jumlah bilangan yang sudah ditemukan. Nama variabelnya adalah variabel I. Berikutnya, variabel bertipe integer untuk menyimpan bilangan yang akan dicek. Dengan nama variabel diberikan bil. Yang kedua, logika pemrograman. Operasi perbandingan menggunakan operator sama dengan. Operator perhitungan sisa hasil bagi atau modulus menggunakan operator persen. Yang ketiga, operator increment atau plus-plus. Simbol plus digunakan sebanyak 2 kali adalah operasi untuk mencacah bilangan secara increment. Berikut tampilan flowchart secara keseluruhan, di mana flowchart dimulai dengan simbol tahap, kemudian simbol proses yang berisikan variabel-variabel dari algoritma tersebut, yakni bil dikasih nilai 2, N dikasih dengan nilai 5, dan I sama dengan 1. Selanjutnya, nilai-nilai yang sudah dideklarasikan pada variabel diuji dengan melakukan proses seleksi. Jika bilangan habis dibagi 2, maka lanjut ke proses berikutnya, yakni menseleksi bilangan tersebut bukan kelipatan 4. Jika hasil seleksinya bilangan tidak habis dibagi 2, maka bilangan diurutkan kembali dengan menggunakan perintah bil plus. Jika bilangan habis dibagi 2, maka lanjut ke proses yang berikutnya, yakni menseleksi apakah bilangan genap tersebut masuk kepada bilangan yang bukan kelipatan 4. Jika ya, maka proses pencacahan bilangan terus dilakukan. Jika tidak, maka cetak nilai deret bilangan genap tersebut ke layar. Kemudian perintah I++ dijalankan, yakni jika jumlah deret bilangan belum memenuhi syarat batas 5, maka proses pencacahan bilangan tetap akan dilakukan sampai memenuhi syarat I lebih kecil sama dengan N. Ya. Jika I sudah lebih kecil sama dengan N, maka proses perseleksian untuk deret bilangan genap selesai. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus berikutnya, yakni studi kasus konversi. Permasalahan. Buatlah program untuk mengkonversi dari jam ke menit. Contoh, input. Masukkan jam 11 jam, masukkan menit 7, output yang didapatkan adalah 11 jam 7 menit setara dengan 667 menit. Berikutnya, cara penyelesaian masalah. Untuk mengkonversi dari jam ke menit adalah
dengan mengalikan nilai jam dengan 60, kemudian ditambah dengan nilai menitnya. Selanjutnya, proses input. Input yang dibutuhkan untuk program ini adalah jam dalam bentuk angka integer dengan tipe data integer. Kemudian, menit dalam bentuk angka dengan tipe data integer. Selanjutnya, output. Program ini akan menghasilkan output yang berupa jumlah menit dalam bentuk angka. Struktur data yang dibutuhkan. 1. Variabel bertipe integer untuk menyimpan data jam dengan nama variabel jam. Yang kedua, variabel bertipe integer untuk menyimpan data menit dengan nama variabel menit. Yang ketiga, variabel bertipe integer untuk menyimpan data hasil dengan nama variabel hasil. Selanjutnya, logika pemrograman. Operasi penjumlahan menggunakan operator plus, operasi perkalian menggunakan operator bintang atau asterisk. Berikut tampilan keseluruhan dari flowchart untuk mengkonversi jam ke menit. Dimulai dengan simbol start, kemudian simbol proses dengan deklarasi jam dan menit, kemudian melakukan proses input jam dan menit, masuk ke simbol proses, masukkan rumus untuk mengkonversi jam ke menit dengan rumus hasil sama dengan menit tambah jam kali 60. Kemudian cetak hasil konversi jam ke menit dengan dalam bentuk menit dalam angka. Proses penyelesaian algoritmanya berakhir. Berikutnya, contoh kasus kedua, konversi detik ke hari, jam, menit, dan detik. Permasalahan, buatlah program untuk mengkonversi dari detik ke hari, jam, menit, dan detik. Contoh, input, masukkan detik 189.005. Outputnya 189.005 detik setara dengan 2 hari, 4 jam, 30 menit, dan 5 detik. Berikutnya, cara penyelesaian masalah. Untuk mengkonversi dari detik ke hari, jam, menit, dan detik dapat dilakukan dengan 4 tahap. Tahap pertama adalah menghitung nilai detik. Nilai detik merupakan nilai input dalam detik yang tidak bisa dikonversikan ke dalam menit. Dengan kata lain, nilai detik adalah nilai sisa hasil bagi dari nilai input dibagi 60. 1 menit adalah 60 detik. Misal, jika input adalah 130 detik, maka nilai detik adalah 10. Untuk menghitung sisa hasil bagi dapat dilakukan dengan menggunakan operator persen atau modulus. Tahap kedua, menghitung nilai menit. Sebelum kita dapat menghitung nilai menit, kita perlu menghitung jumlah total menit terlebih dahulu. Jumlah total menit adalah nilai total detik. Input yang didapat adalah nilai total detik dibagi dengan 60. Menggunakan operator slash. Kemudian nilai menit bisa didapat dengan menghitung sisa hasil bagi dari jumlah total menit. Nilai menit adalah sisa hasil bagi jumlah total menit dibagi 60. 1 jam adalah 60 menit. Tahap ketiga, menghitung nilai jam. Terlebih dahulu kita harus menghitung jumlah total jam. Jumlah total jam adalah jumlah menit dibagi dengan 60. Menggunakan operator slash atau pembagian. Kemudian nilai jam didapat dengan menghitung
Sisa hasil bagi dari jumlah total jam dibagi dengan 24. Satu hari adalah 24 jam. Tahap keempat, menghitung nilai hari. Nilai hari didapat dengan membagi jumlah total jam dengan 24 menggunakan operator pembagian. Selanjutnya, proses input. Input yang dibutuhkan untuk program ini adalah nilai detik jam dalam bentuk angka kecil. Output, program ini akan menghasilkan output yang berupa jumlah hari, jam, menit, dan detik dalam bentuk angka. Selanjutnya, struktur data yang dibutuhkan. 1. Variabel bertipe integer untuk menyimpan nilai input detik dengan nama variabel bil. Variabel bertipe integer untuk menyimpan data detik dengan nama variabel detik. Variabel bertipe integer untuk menyimpan data menit dengan nama variabel menit. Variabel bertipe integer untuk menyimpan data jam dengan nama variabel jam. Dan kelima, variabel bertipe integer untuk menyimpan data hari dengan nama variabel hari. Selanjutnya, logika pemrograman. Yang pertama, operasi pembagian menggunakan operator pembagian dengan simbol slash. Operasi perhitungan sisa hasil bagi atau modulus menggunakan operator dengan simbol persen. Berikut tampilan flowchart secara keseluruhan, yang dimulai dengan simbol start untuk memulai, kemudian simbol proses dengan variabel bil, detik, menit, jam, dan hari, kemudian masuk ke simbol input untuk menginput bilangan, kemudian simbol proses untuk menghitung hasil pembagian detik, lanjut ke simbol proses berikutnya untuk menghitung hasil pembagian simbol menit, kemudian lanjut lagi ke proses yang ketiga untuk menghitung sisa hasil bagi pembagian dari jam. Kemudian masuk ke simbol output yang menampilkan hari, jam, menit, dan detik. Sehingga proses algoritma untuk konversi detik, menit, jam, dan hari langsung berakhir. Baik, demikian penyampaian materi hari ini untuk pertemuan ke-7. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.